بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى بآياته الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami'ah Munawwarah, yang khusus yang ditarik pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dalam aspek taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kita taklim atau dengan fathul qori atau dengan ayatul ikhtisar. Nama kitab ini banyak kesatuan. Dan malam ini kalau tidak salah catatan saya di halaman 3 baris keempat dari atas. Halaman 3 baris keempat dari atas ada kalimat wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusfi hadil kitab. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang ada sebagian besar sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan dimohon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan azam akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah Rasulillah. Wa bi hurmati mu'allim adab kita wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت
Untuk saat-saat ini mungkin tidak perlu penjelasan yang mendalam, karena ini hanya cover saja, hanya prolog saja, cukup tahu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah. Dimohon ketika saya membaca, Bapak dan Ibu perhatikan tulisan di kitabnya, supaya Bapak dan Ibu juga bisa baca. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya, bukan bahwa saya. Kalau ya titiknya 2, ini titiknya 3. Yujadu, terdapat, fi ba'di nuskhi hadal kitab, pada sebagian nuskhah kitab ini, fi ghairi khutbatihi, di selain khutbahnya, tasmiyatuhu, diberi nama kitab ini tarotan, kadang-kadang bitakrib, dengan nama kitab takrib. Jadi kalau ada yang lainnya di Masjid Al-Munawwarah ngaji kitabnya kitab apa? Jawab kitab takrib. Apa itu takrib? Sedat isi masdar dari kalimat ilma di lafaz qarraba yuqarribu taqriban. Apa arti qarraba? Mendekatkan. Maka dengan kitab ini dekatlah semua yang sebelumnya kita rasa jauh. Mengetahui hukum ibadah jauh banget. Dengan mengkaji kitab ini, hukum ibadah menjadi dekat. Sebelum ngaji kitab ini, cara ibadah susah banget. Dengan mengkaji kitab ini, ibadah menjadi mudah. Sebelum ngaji kitab ini, ibadah sulit banget. Setelah ngaji kitab ini, ibadah menjadi gampang. Watarotan, dan kadang-kadang kitab ini juga dinamakan Ghayatil Ikhtisar, dengan nama Ghayatil Ikhtisar. Apa artinya Ghayatil Ikhtisar? Ghayah itu mentok, ikhtisar itu ringkas. Artinya kitab ini bukan cuma kitab ringkas, tapi sangat amat ringkas. Ghayatul Ikhtisar, tipis banget. Nah buktinya diterjemahkan segede gini. Kalau nggak diterjemahkan segede apa kitab ini tipisnya? Dibanding dengan kelasnya setelah ini, Ihanatul Thalibin, yang terdiri daripada 4 jilid besar-besar. Ini kitab tipis banget. Ghayatil Ikhtisar. Kenapa kitab ini diringkas, disingkat? Maksudnya supaya gampang dipahami, gampang dipelajari, bahkan gampang dihafalnya. Maka jamaah Masjid Al-Munawwarah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang sudah ngaji kitab ini, apalagi ini udah diulang yang kedua kalinya, insya Allah nanti pada hafal semuanya di luar kepala. Hafal di luar kepala, nggak ada yang masuk. Walidzalika, maka karena itu, samaituhu bi ismaini, saya memberi nama kitab ini bi ismaini, dengan 2 nama. Ahaduhuma, salah satunya Ismaini tadi, Fathul Qarib, ialah bernama kitab Fathul
Qaribil Mujib, namanya Fathul Qaribil Mujib. Fi Syahri Al-Bari Takrib, dalam menyerahi kitab lafaz takrib tadi. Kitab takrib yang disebut pertama disarahan dengan Fathul Qaribil Mujib. Yang kedua, kitab Ghayatul Ikhtisar itu disarahi dengan kalimat wasani, dan yang kedua Al-Qaulul Mukhtar ialah kitab yang bernama Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatul Ikhtisar, dalam syarah kitab Ghayatul Ikhtisar. Takrib disarahi dengan Fathul Qarib Al-Mujib, Ghayatul Ikhtisar disarahi dengan Qaulul Mukhtar. Qala Syekhul Imam, berkata seorang syekh, al-imamu yang jadi imam. Siapa namanya? Abu Thayyib. Abu Thayyib, Mang Thayyib namanya. Masya Allah, ternyata nama Thayyib bagus banget ya. Pengarang kitab namanya Thayyib, penyanyi lagu manggil-manggil Bang Thayyib, padahal telanjang dulu itu. Abu Thayyib ini wa yastahidu ayatun bi Abi Suja, dan termasuk pula dia itu dengan nama Abi Suja. Apa nama artinya Abi Suja? Suja itu orang yang wanden. Kalau kalau pesantrennya yang wanden. Kalau bahasa Muara Barunya, beraninya tak terbatas, siapapun semua pasti dilibas oleh Suja. Orang yang berani karena benar itu namanya Suja. Dan pengarang kitab ini bukan cuma Suja, tetapi Abi Suja. Gengnya pemberani. Tetangganya menyebutkan Syihabul Millati Waddin, yaitu Syihabul Millati Waddin. Apa Syihabul Millah? Lihat di layar. Kasyuklatin nari, seperti api penerang, obor. Kasyuklatin nari, seperti obor dari api dibawa oleh orang di tengah kegelapan. Yang tadinya masyarakat itu gelap akan hukum, yang tadinya masyarakat itu gelap akan ibadah, setelah lahir Abu Thayyib yang disebut Abi Suja, maka masyarakat yang kegelapan itu menjadi terang karena Abi Suja dianggap sebagai obor api di tengah kegelapan malam. Subhanallah. Nama aslinya siapa? Ahmad bin Al-Husain. Itu nama aslinya Ahmad bin Husain. Nama ulama itu rata-rata kalau enggak diawali dengan kata Ahmad atau diawali dengan kata Muhammad. Dan di zaman sekarang ini, nama ini sudah nggak laku di masyarakat. Nama-nama anak sekarang keren-keren, ikutin bintang film luar negeri. Jangankan anak masyarakat biasa, kadang-kadang ustadznya punya nama bagus, mengganti nama dengan nama yang keren. Itu ustadznya.
Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, negara Asfahani. Siapa yang tahu Asfahani ini di wilayah mana ya? Sakallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala menyirami sarohu kuburannya Sobibar rahmati dengan cucuran rahmat wal ridwani dan keridhaan Allah. Nah, ini termasuk amal yang tidak putus walaupun orangnya sudah meninggal. Ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Walaupun orang yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, tetapi amalnya tidak putus. Kapan dilahirkannya Ahmad ini? Lihat di layar. Ulida, dilahirkan sanata salasin wa salasina wa arba'imiatin, tahun 433. 433. Sekarang sudah 1447. Berapa tahun? Sekian abad sudah ditinggalkan kitab ini. Setiap malam mengalir pahalanya ke pengarangnya. Subhanallah. Maka kita coba berusaha sebelum kita meninggal dunia, tinggalkan ilmu yang manfaat atau anak yang soleh atau sedekah jariyah, supaya walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, tetapi pahalanya tetap mengalir ke kuburan kita. Amin. Termasuk kita yang duduk di sini, semoga dicatat oleh Allah sebagai anak yang soleh. Maka pahala kita ngaji, pahala kita i'tikaf, pahala kita silaturahmi, pahala kita duduk di majlis taklim di dalam masjid ini, pahalanya Allah alirkan ke kuburan ayah, ibu kita, keluarga kita yang dikubur. Amin. Wassalam. Dan menempatkannya dia Allah a'la qaridasil maradisil jinani, di tempat teratas di surga Firdaus. Itu pengenalan pengarang. Karangannya dimulai Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Abtadi'u kitabi hadza, saya memulai pada kitab ini, wallahu, dan Allah itu ismul lidzatil wajibil wujudi, ialah sebuah nama bagi zat yang wajib wujudnya. Kata-kata Allah itu adalah sebuah nama bagi zat yang wajib wujudnya. Dan ingat, bukan nama itu yang kita sembah, tetapi zat yang punya nama. Seandainya di depan masjid di dalam alapan Allah, kita tidak menyembah kalimatnya, tetapi zat yang dinamai oleh kata-kata Allah. War-Rahmanu ablagu minar rahimi, dan lafaz Rahman itu lebih balaghah daripada lafaz Rahim. Makna Ar-Rahman di sini tercatat maha pengasih, itu makna kandungannya lebih ablag, lebih luas daripada kata-kata Rahim.
Mana buktinya bahwa Ar-Rahman lebih luas daripada kata-kata Rahim? Kita buktikan Allah Maha Pengasih. Karena Allah Maha Pengasih, maka semua makhluk Allah dikasih nikmat sama Allah. Jangankan yang suka sholat, jangankan yang rajin sholat, yang tidak rajin sholat dikasih nikmat apa enggak? Dikasih. Jangankan yang nurut, jangankan yang muslim, jangankan yang Islam, yang kafir, yang membangkang kepada Allah dikasih nikmat apa enggak oleh Allah? Semuanya tanpa kecuali Allah Maha Sayang, dan kasih sayang Allah itu tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah pandang sayang. Semua dikasih nikmat karena Allah Maha Pengasih. Dan dari sisi kalimat, Ar-Rahman itu lebih banyak lafadznya daripada Ar-Rahim. Rahman hurufnya Ra 1, Ha 2, Mim 3, Alif 4, Nun 5. Sedangkan Ar-Rahim hurufnya cuma 4, Ra, Ha, Ya, Mim. 5 dan 4 pasti lebih banyak kelima daripada 4. Menurut ulama ahli nahwu, li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Kalau hurufnya banyak, pasti maknanya juga banyak. Karoma mulia ditambah alif 1 akroma, maka memiliki arti bukan cuma mulia, tapi ada tambahan ada akhiran kan, memuliakan. Itu bedanya grammar bahasa Arab. Makna alhamdulillah huwassana ialah menyanjung Allah. Sanjungan Allah Ta'ala terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bil jamili, dengan sanjungan yang sangat bagus, ala jihati takdimi, menurut jihad mengagungkan Allah. Cuman makna alhamdulillah itu ada dua pengertian. Ada alhamdu iqrarun bil qalbi, ada cuman lafdun bil lisan. Kata-kata alhamdu ada kalanya cuma mengatakan terima kasih ya Allah, tapi tidak memuji kebesaran Allah. Dan yang kedua, ada mempunyai kata terima kasih dan juga sambil memuji kebesaran Allah. Memuji bukan berarti mengakui. Semacam seseorang laki-laki punya adik perempuan cantik. Si abang laki-laki itu mengatakan, gadis yang paling cantik di daerah ini adalah adik saya. Dia mengakui kecantikan adiknya, padahal dia tidak mencintai kepada adiknya. Hanya mengakui kecantikan, tapi tidak mencintainya, walaupun cantik karena adiknya. Tapi mayoritas ketika mengakui pasti mencintai. Orang kafir mengatakan alhamdulillah, dia cuma mengatakan lafdun bil lisan, cuma mengatakan di melewat lidah, tetapi sebenarnya hatinya tidak mengakui keagungan itu punya Allah. Hanya talafut bil lisan, iqrarun bil qalbi. Rabbi, Tuhan, ay malikil alamina, yang menguasai seluruh alam. Abi patil lami, yakni dengan patah lam,
alamin, maknanya alam. Karena kalau lamnya tidak di fathah, tidak dibaca la, melainkan di kasrah dibaca alimin, maknanya Tuhan yang menguasai orang alim. Berarti yang tidak alim tidak dikuasai Allah. Maka di sini bifatil lami, lamnya dipatahkan karena Allah itu bukan cuma Tuhan orang alim saja, tetapi Tuhan adalah pengurus dan penguasa alam semesta, baik alim maupun tidak alim. Huwa, lapan alamin tadi itu, kama qala Ibnu Malik, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Siapa Ibnu Malik? Ini pengarang kitab Alfiyah. Kata Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah, alamin itu ismu jam'in, yaitu isim jamak khosun yang khusus biman yakilu, kepada orang yang berakal saja. Alam itu adalah makhluk yang berakal. La jam'un, bukan lafaz jama', tetapi isim jama'. Bagaimana membedakan lafaz jama' dengan isim jama'? Ruwat wat. Nggak usah dijelasin. Wa mufraduhu, dan mufradnya alamun, ialah lapan alamun bifatil lami, dengan patah lamnya. Li'annahu, karena bahwasanya alam itu ismun amun, yaitu nama yang umum, lima siwallahi ta'ala, bagi perkara yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah namanya alam. Dunia alam, akhirat alam, kuburan alam. Itu semua alam. Selain Allah itu namanya alam. Wal jam'u, dan lafaz jamaknya khusun, ialah khusus biman yakilu, untuk makhluk yang berakal saja, seperti manusia. Wa sallallahu, dan semoga Allah melimpahkan wassalamu, dan rahmat serta salam Allah, ala sayyidina, kepada pemimpin kami, Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan ragu, jangan takut mengucapkan kata sayyidina sebelum kata Muhammadin. Karena Allah saja menceritakan sebutan Nabi Yahya oleh malaikat Jibril sayyidan. Sekelas malaikat Jibril menyebut Nabi Yahya mengucapkan kata Sayyid Yahya, padahal Nabi Yahya itu tidak masuk dalam kategori ulul azmi. Tapi oleh malaikat Jibril, Nabi Yahya disebut wasayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Apalagi Nabi Muhammad SAW masuk dalam golongan ulul azmi, dan menyebutnya bukan lagi malaikat Jibril, tetapi kita umatnya. Wajar, sangat wajar kalau kita menyebut sayyidina kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, perhatikan di sini. Ini anak-anak Bilal harus tahu ini kalimatnya. Kalimat Nabi di sini bil hamzi, dengan lapan hamzah. Lapan Nabi itu dengan memakai hamzah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dengan hamzah.
Nabi dengan Hamzah. Wa tarkihi, dan meninggalkan Hamzah boleh ganti dengan ia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, boleh. Yang tidak boleh itu dengan menggunakan ha. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dengan ha itu tidak boleh karena tidak ada haknya. Yang boleh itu dua, dengan hamzah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, hamzah. Atau dengan ia, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang tidak boleh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, enggak boleh. Ingat ya, bila perlu distabilo ini. Siapa Nabi? Insanun, yaitu seorang manusia, uhiya ilaihi, yang diberi wahyu kepadanya, bisyar'in, dengan syariat agama, ya'malu bihi, yang ia kerjakan dengannya, wa illam yu'mar bitablighihi, meskipun ia tidak diperintah dengan menyampaikannya kepada umatnya. Itu bedanya Nabi. Nabi adalah seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah untuk beribadah, lalu dengan wahyu tersebut sang Nabi melaksanakan ibadah, tapi tidak diperintahkan berdakwah, tidak diperintahkan menyebarluaskan syariat kepada umatnya, cukup sendirian. Itu namanya Nabi. Maka jumlah Nabi itu banyak. Mungkin ada yang hafal berapa jumlah Nabi semuanya? Nggak kedengaran. 124.000 Nabi. Angka tersebut sama dengan jumlah pakuknya kapal perahu Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diperintahkan bikin perahu oleh Allah, maka Nabi Nuh membuat perahu, dan pakuknya, pasaknya itu jumlahnya 124.000 pakuk. Angka 124.000 juga itu sama dengan hitungan jumlah lembaran jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenggot Rasulullah itu dihitung oleh sahabat jumlahnya 124.000 lembar. Semua bewok kantongnya. Karena Rasulullah miara jenggot, sunnah miara jenggot. Yang tidak berjenggot berarti tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah, sampai jumlah ubannya ketika Rasulullah mau wafat dihitung oleh sahabat, ubannya 63 tahun, ubannya baru 8 lembar. Bu, ibu cinta sama suami ibu, pernah ngitung jumlah ubannya berapa lembar? Dusta kau. Kenapa? Fa in umira bitablighihi, maka jika Nabi tadi diperintah
bitablighi, dengan menyampaikannya, maka statusnya naik, bukan cuma nabi tetapi panabiyun wa rasulun aidan, maka itu namanya nabi dan rasul pula. Maka kalau nabi itu selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga diperintahkan untuk berdakwah kepada umatnya, kepada kaumnya, maka derajatnya meningkat menjadi nabi plus rasul. Yang jumlahnya nabi dan rasul itu ada 313, atau di kitab yang lain dikatakan 315. Tetapi dari 313 yang wajib diketahui oleh kita sebagai umatnya, yaitu hanya 25 nabi. Jika ada yang bertanya, kenapa hanya 25 nabi yang wajib diketahui namanya? Jawabannya, Allah Maha tahu ukuran EQ otak kita. Fakta dan kenyataannya, jangankan Allah mewajibkan hafal 313, Allah wajibkan cuma 25 saja, enggak semua umat hafal. Betul? Kira-kira bapak-bapak berapa yang hafal nama Nabi yang 25? Tidak semua hafal, apa semua tidak hafal ini? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, terus Harun, terus harus tahu. Kalimat ini wajib. Nanti kita bahas lagi dah. Wal makna, dan artinya, yunsi'us salata wassalam, musannif menjadikan rahmat dan Allah dan salam Allah itu alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan salah paham ketika kita bersalawat kepada Nabi dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Arti letternya kan begini, ya Allah berikan salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memahami makna lafadznya, ketika kita memohon kepada Allah untuk sesuatu, berarti kita belum punya sesuatu yang kita minta. Salah satu contoh, ya Allah berikan saya jodoh, berarti orang itu belum punya jodoh. Sudah punya jodoh, doa lagi, ya Allah berikan saya anak, berarti orang itu belum punya anak. Setelah punya anak, kita berdoa lagi, ya Allah berikan saya cucu, karena orang itu belum punya cucu. Bagaimana dengan kata-kata ya Allah berikan salawat salam kepada Nabi Muhammad? Apa berarti Nabi Muhammad belum mendapat salawat dan salam dari Allah? Nah ini makanya orang Kristen kerap kali menghina kita umat Islam dengan kata-kata bagaimana umat Islam bisa ditolong syafaatnya oleh nabinya, nabinya saja didoakan sama umatnya. Nah ini. Maka di dalam kitab di antaranya tafsir Sawi
Wa innama amara bis sholati alaihi. Kenapa Allah memerintahkan kita bersolat kepada Nabi? Sebenarnya kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bukan doa yang kita pahami Allah berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Bukan. Tetapi itu idharon bitakdimi, takriman wa ta'liman. Kalimat itu hanya mengakui dan memviralkan bahwa salawat dan salam Allah itu sudah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sebelum Allah memerintahkan kita bersolat kepada Nabi Muhammad, tapi terlebih dahulu Allah lah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yang artinya sesungguhnya Allah bersama malaikatnya sudah bersalawat kepada Nabi. Artinya Nabi Muhammad sudah penuh dapat rahmat dan salam dari Allah. Oleh karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, viralkanlah, akuilah, agungkanlah bahwa Muhammad SAW sudah mendapat penuh salawat dan salam dari Allah. Bukan dimaksud doa. Bukan. Di sini juga dikatakan yunsius salata alaihi, musannif menjadikan rahmat dan salam itu alaihi bukan doa tetapi mengakui. Sebagaimana kita menyebut RT kepada Pak RT bukan mendoakan dia supaya jadi RT, tetapi kita mengakui bahwa dia sudah jadi RT itu. Bukan mendoakan. Wa Muhammadun, dan lafaz Muhammad alamu mankulun, yaitu alami mankul, alami yang dipindahkan. Min ismi maf'ul, dari isim maf'ul, al mudha'afil aini, yang ditasydidkan ainnya karena asalnya Muhammadun. Karena mimnya dua maka digabung menjadi satu, jadilah Muhammadun. Wa nabiyyu, dan lafaz nabi badlun minhu, itu menjadi badal dari lafaz Muhammadun, au atfu bayanin, atau atau bayan alaihi kepada lafaz Muhammadun. Tambahannya, ketika kita mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, jangan berani-berani mengartikan Nabiul Ummi, Nabi yang bodoh. Jangan sekali-kali mengatakan Nabi yang bodoh, karena Nabi itu bukan bodoh dan tidak bodoh. Faktanya 14 tahun yang lalu, 14 abad setelah Nabi Muhammad, apa yang terjadi di zaman sekarang itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Begitu cerdas Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad tidak disekolahkan saat itu? Karena kalau Nabi Muhammad disekolahkan di yayasan Abu Jahal, Nabi Muhammad disekolahkan di yayasan Abu Lahab dan abu-abu lainnya, maka Nabi Muhammad pasti terkontaminasi ilmu dan pemikirannya dengan pendidikan yang ada di yayasan tersebut. Semacam anak bapak disekolahkan di Muhammadiyah, pasti pola pikir anak bapak itu terkontaminasi dengan pola pikir Muhammadiyah. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak disekolahkan. Bukan berarti dia tidak sekolah. Nabi Muhammad diajar privat langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Maka ilmu Nabi Muhammad tidak terkontaminasi oleh ilmu buatan manusia, melainkan langsung ilmunya Allah yang disampaikan lewat malaikat Jibril alaihissalam. Maka Nabi Ummi bukan Nabi yang bodoh, tetapi Nabi yang berkebangsaan Arab. Karena di dalam Al-Quran Al-Ummi itu artinya salah satunya berkebangsaan Arab. Sampai sekarang kota Mekah itu kan disebut Ummul Qura, Ummil Qura. Karena makna ummi itu nisbatnya nisbat mutaradifat, yang mana definisinya nisbat mutaradifat mattahadal lafdu wa ta'addadal makna. Lafadznya satu, kalimatnya satu, tetapi makna artinya banyak. Semacam kalimat ainun. Apa makna ainun? Mata. Benar. Ditanya lagi, apa makna ainun? Ainun sumber air. Benar. Satu lagi, apa makna ainun? Ainun barang-barang yang dibawa. Benar. Satu kalimat punya makna banyak. Begitu juga makna ummi itu juga punya makna banyak. Ummi memang di sisi lain punya makna bodoh. Tapi di sisi lain, ummi punya arti ibu. Bagaimana salawat sulis ummi, ibu. Ummi punya makna induk. Ummi juga artinya anak Pak Agung. Banyak makna ummi. Maka ummi untuk Nabi Muhammad bukan ummi bodoh, tetapi ummi yang berkebangsaan Arab. Itu nisbat mutaradifat. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya at-tahirina, yang suci semuanya. Keluarga Nabi semuanya suci. Lihat di layar Pak. Keluarga Nabi ini suci minan naqais, dari kekurangan. Tidak ada anak cucu Nabi Muhammad yang stres, enggak ada. Al-Hisiyah, tidak ada anak cucu Nabi Muhammad yang cacat fisik, tidak ada. Wal Ma'nawiyah, tidak ada anak cucu Nabi Muhammad yang pemabok, penjina, penjudi, tidak ada. Seandainya benar-benar mereka anak cucu Nabi Muhammad, maka mereka pasti tidak pernah kekurangan fisik dan akal, sempurna semuanya. Maka kalau ada yang ngaku cicit Nabi Muhammad tapi stres, itu awal-awal. Dan itu bukan kata saya. Kama qala, lihat jalan kitabnya, kama qala Syafi'i, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, aqaribu, kerabat-kerabat Nabi Muhammad itu al-mu'minun wal mu'minat, orang semua orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Tidak ada anak cucu Nabi Muhammad tidak beriman. Tidak ada anak cucu Nabi Muhammad masuk Kristen, enggak ada. Tidak ada anak cucu Nabi Muhammad masuk kafir, enggak ada. Baik anak cucu Nabi Muhammad min Bani Hashim, dari Bani Hashim, wa Bani Muttalib, dan Bani Muttalib. Nama bagus mah ada aja di kitabnya. Bani Muttalib, enggak ada Bani Herman. Enggak ada. Wa banatiha, dan juga anak perempuannya.
Wakilah, dan dikatakan juga wakhtarahun Nawawi, dan telah dipilih kaul ini An-Nawawi oleh Imam Nawawi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pelajaran satu lagi. Ketika kita mempelajari hukum fikih, hukum agama, ada dua nama yang bikin keliru umat. Karena ada dua nama, yaitu yang disebut Imam Nawawi, ada yang disebut Syekh Nawawi. Siapa Syekh Nawawi? Siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi adalah seorang ulama besar yang lahir di Jazirah Arab. Bagaimana tandanya di dalam kitab kalau itu Imam Nawawi? Lihat di dalam kitab Bapak An-Nawawi, kalimatnya pakai alif lam. An-Nawawi. Ketika kita membaca kalimat Nawawi menggunakan alif lam, maka itu maksudnya Imam Nawawi. Yang kedua, ada ulama besar juga yang lahir di Indonesia Tanara, itu disebut Syekh Nawawi. Bagaimana menandakannya bahwa yang dimaksud di dalam kitab itu Syekh Nawawi, itu tulisannya tidak ada alif lamnya. Kalau seandainya kita menemukan kalimat qala Nawawi, itu berarti berkata Syekh Nawawi. Tapi kalau di dalam kitabnya qalan Nawawi, karena ada alif lamnya, itu berarti berkata Imam Nawawi. Itu bedanya, jangan keliru. Karena saya lihat di Facebook ini Ustadz berceramah berkata Syekh Imam Nawawi pengarang kitab Amil. Kitab Amilnya bukan Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Dan juga Nawawi bukan Nawawi Tanara. Ada lagi Nawawi Banten yang orang kitab Awamil. Nawawi juga, cuma bukan Nawawi yang kita kenal selama ini. Mandaya kampungnya. Kalau Syekh Nawawi yang kita kenal Nawawi Tanara. Ada pengarang kitab Nawawi juga, tapi Nawawi Mandaya. Semuanya ulama kecuali Nawawi Muara Baru. Menurut Syekh Imam Nawawi, annahum, bahwasanya alik Nabi ini kullu muslimin, ialah tiap-tiap orang Islam. Jadi di sini itu setiap umat Islam itu keluarga Nabi. Kalau selama ini kan kita mendengar ceramah, aku cicit Nabi, aku keluarga Nabi. Seakan-akan paling aku, paling gue. Padahal kalau menurut Imam Nawawi, yang dimaksud keluarga Nabi itu annahum, bahwasanya ahli Nabi, keluarga Nabi, kullu muslimin, ialah tiap-tiap orang muslim itu keluarga Nabi semua. Berarti kita juga keluarga Nabi, walaupun hidung kita beda dengan hidung keluarga Nabi versi pesek. Yang penting yang ngaku keluarga Nabi itu, yang layak disebut keluarga Nabi, wala'alla qaulahu, dan barangkali kata-kata Kimusodik ini keluarga Nabi itu at-tahirina, itu yang suci semua, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bohong. Keluarga Nabi kok ngibul melulu, keluarga Nabi kok bohong.
Keluarga Nabi itu adalah at-tahirina, suci murni. Muntazaun diambil dari kitab min qauli ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman mengatakan wa yutahhiruhum tathira, dan aku sucikan keluarga Nabi itu dengan sesuci-sucinya. Tidak ada keluarga Nabi yang berbohong, tidak ada keluarga Nabi yang nipu, tidak ada keluarga yang munafik. Itu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 33. Sebagaimana tadi, keluarga Nabi itu fisiknya, akalnya tidak pernah ada yang cacat, sempurna semua. Wa ala sahabatihi, dan atas sahabat Nabi. Siapa yang dimaksud sahabat? Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun saat itu masih kecil. Itu sahabat. Yang penting bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Tapi kalau tidak pernah bertemu walaupun beriman, itu bukan sahabat, hanya sekelas umat. Sebaliknya, walaupun bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi kalau tidak beriman, itu juga bukan sahabat. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal sering ketemu Nabi, tapi tidak beriman, itu juga bukan sahabat. Sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beriman, itulah yang dimaksud sahabat. Jam'u sahibin ialah jamaknya daripada sahibin Nabi, wa qawlu, dan kata-kata musannif ajma'in. Lafaz ajma'in artinya semuanya. Takkidun ialah lafaz takkid, memperkuat li sahabatihi, untuk kalimat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelamaannya udah capek. Baik, sekali lagi pertemuan baru kita masuk kepada hukum ibadah. Baik hadirin, itulah suguhan taklim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wala paminkum. Wassalamualaikum